Bahkan ketika saya kemarin ke rumah Pak Jokowi di Solo, saya kaget, ya kan? Setelah saya minta maaf atas tulisan saya, penelitian saya yang saya temukan dengan kajian-kajian yang lebih baru, meskipun dengan metodologi yang sama, tetapi dengan data yang lebih lengkap, maka saya katakan sebagai peneliti kita harus jujur bahkan terhadap penelitian kita sendiri. Itu. Kemarin ada yang nanya, Bang, saya gentleman ya, bukan lari terus begitu ya. Jadi saya secara gentleman mengatakan, ya, Abang minta maaf nggak kepada Pak Jokowi? Apa iya seorang researcher, peneliti yang sudah menulis 400 halaman dan bukunya sudah tersebar di mana-mana, bulan-bulan nulisnya, ya, tidak sudah sederhana. menulis Gibran Endgame yang sudah dia sebarkan kemana-mana, lalu akhirnya membantah bahwa buku itu tidak benar isinya, ya kan? Dan sebagai perwujudannya adalah meminta maaf kepada Pak Jokowi, dan gambarnya minta maaf betul kan? Iya. Nah sekarang pertanyaannya adalah sederhana. Risman mau mencabut segala pernyataan dia. Apakah kemudian ijazahnya menjadi asli? Enggak, apalagi kalau teman-teman perhatikan, Iya. selalu yang disampaikan respon itu kemarin, meskipun itu katakan tampak seperti tiga hal secara teknis ya, ini saya jelaskan. Dia mengatakan soal translasi. Translasi itu perubahan istilah teknisnya. Kemudian dua soal rotasi. Rotasi itu perputaran. Kalau dia mengatakan itu untuk ijazah yang disebut-sebut diposting oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April, itu pasti hanya translasi saja. Karena translasi itu perubahan dari gambar yang bentuknya miring kayak trapesium itu, kemudian dibenarkan atau dikoreksi, translasi itu dikoreksi, dan yang mengkoreksi pun itu orang yang nggak proper, namanya Andi Aswan. Dan itu ditayangkan di Rakyat Bersuara tanggal 18 dan 25 November. Nah, kalau ini kita nggak boleh menyebut iNews ya. Nggak boleh, karena sudah jelas kalau Rakyat Bersuara. Jadi artinya gini, saya kembali ke situ. Bang Risman mengatakan tiga hal ya, translasi, rotasi, dan pencahayaan, lighting. Itu terus terang sama sekali tidak akan mengubah secara signifikan yang tadi ijazah itu palsu menjadi asli. Itu pun hanya bisa kemudian menyampaikan atau mengkoreksi, misalnya dia mengatakan tadinya nggak kelihatan watermark, kelihatan watermark. Tadinya nggak kelihatan emboss jadi emboss. Dan satu lagi, mohon maaf, saya nggak tahu ini terburu-buru atau dia mungkin kurang kontrol. Waktu di depan Istana Wapres, respon itu mengatakan juga emboss ada di kiri bawah pojok. Salah. Embossnya itu ada di tanda tangan rektor ya Pak Teguh Yakob, bukan di pojok kiri bawah, mon. Gitu loh, dan satu hal sebenarnya, dia juga membantah soal lintasan karena kurang korek. Padahal itu dia yakin sekali. Cuma yang dia tidak bantah adalah fotonya. Jadi fotonya tetap nggak berubah. Dan foto itu tetap diakui oleh misalnya Pak Ugroseno yang mengatakan itu bukan fotonya Jokowi. Kemudian topi merah. Bukan foto Jokowi. Dr. Tifa. Bahkan Dr. Tifa menggunakan matematika. Sudah jelas itu. Itu 92,3% itu tidak mirip persis, bukan Jokowi. Kalau sudah 90% itu absolut angkanya hampir. Dan Mas Roy juga betul, saya tuh juga memastikan ada dengan face recognizer itu tidak match dengan Jokowi. 33% matchingnya dengan Jokowi. Jadi jauh banget. Dan gini Mas, itu hanya merupakan satu bagian kecil dari apa yang kita temukan banyak sekali itu dalam buku Jokowi White Paper. Misalnya apa? Misalnya adalah soal KKN, desa KKN di Ketoyan, nilai sarjana muda, kemudian skripsi, registrasi. Jadi kalau kita ingat film pengkhianatan G30 SPKI, kita ingat kata Bung Karno, ini hanya bagian kecil dari riak kecil dalam revolusi. Ini hanya bagian butir yang kecil gitu loh. Itu jadi tidak mengubah apapun. Jadi kalau hanya dikatakan tiga unsur itu, kemudian soal rotasi, kemudian translasi dan juga hanya pencahayaan, tetap nggak akan mengubah kesimpulan yang ada dalam buku Jokowi White Paper. Justru kalau misalnya Rismon digunakan
katakanlah ya oleh untuk membalik itu nanti ya, oleh penyidik ya untuk membantah Mas Roy misalnya untuk membantah Dokter Tifa misalnya justru dia sudah kehilangan kredibilitas. Pasti kasihan saya malah. Iya. Ini persis pertanyaannya aja siapa yang percaya? Iya, persis nasihatnya Dokter Taufik kan? Iya. Iya kan, kalau dia melakukan itu dia harus mencabut statement yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Bukan statement, keterangan di bawah sumpah. Sebagai ahli. Sebagai ahli di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Februari. 18 Februari. Artinya di situlah ya kan? Dia kemudian harus menghadapi konsekuensi sumpah palsu. Iya. Itulah. Jadi kalau dia misalnya mencabut semua keterangan dia dan membuat sebuah statement yang baru, maka akan dibenturkan dengan citizen lawsuit. Ya. Kalau ternyata dia bantah di citizen lawsuit itu, ya berarti dia memberikan keterangan palsu alias sumpah palsu dan tindak pidana. Betul. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan yang mungkin mau disampaikan atau tertarik untuk ditanyakan? Ya, selain yang tadi ada nggak? Ya. Apakah perubahan sikap Rismon ini akan mempengaruhi argumen-argumen? Ya itu tadi kan sudah kita sama sekali tidak ya. Yeah. Kami tetap 99,9% meyakini palsu. Dan itu tidak akan mengubah 0,01% pun ya apapun sikap kami. Dan tadi itu kan sudah kami sampaikan. Apa yang disampaikan berulang-ulang itu soal translasi, rotasi, kemudian pencahayaan, apalagi maaf ya. Kemudian respon bicara soal focal length ya. Itu istilah fotografi. Focal length itu adalah panjang dari kamera. Ya, ada panjang dari lensa. Yang dipakai Dian Sandi itu handphone. Ya, handphone tuh nggak ada ukuran focal length-nya. Ya, kalau ada tuh hanya fixed length-nya dia. Yaitu berapa mili, itu setara dengan lensa kamera 135 mm. Dan itu nggak signifikan. Kalau kita bicara focal length itu, misalnya adalah yang signifikan tuh kalau kita bicara misalnya kita memotret seseorang model misalnya mau dibikin deep of field sempit atau istilah sekarang tuh mungkin dibuat belakangnya ngeblur gitu ya. Istilahnya ada istilah anak-anak sekarang tuh istilahnya anak-anak ABG sekarang itu. Nah, itu adalah semakin panjang vokalnya itu dia akan semakin ngeblur ya. Semakin pendek jaraknya semakin ngeblur. Dan kalau kemudian semakin pakai diafragma yang besar, artinya angkanya kecil ya, 2,5 kemudian 1,8 itu makin blur. Itu hasil gambarnya. Itulah kita bicara soal vokal. Gak ada hubungannya vokal itu dengan bentuk dari gambar gitu loh. Apalagi ini hanya mengenai handphone. Makanya kenapa saya motret Mas Refli ketika di skripsi di ruang 109 di Universitas Gadjah Mada itu saya pakai kamera profesional, pakai kamera gede. Kamera yang saya bawa sama ketika saya bawa di Sydney. Ya, kamera profesional itu DSLR digital single lens reflex. Yang itu jelas betul dan dia hasilnya pun dalam format RAW, bukan format JPEG, Joint Photographic Expert Group. Mereknya nggak usah disebutkan, nggak usah lah, nggak usah Canon gitu itu nggak perlu ya. Karena itu nanti orang bilang agamanya apa, Canon atau Nikon, nah gitu. Janganlah, ada agamanya Sony sekarang kebanyakan. Jadi nggak itu, ini beneran ini candaan ya. Sorry, tadi istilah deep of field itu kalau anak-anak sekarang itu istilahnya bokeh. Ya, jadi kalau kita motret sekarang pengen bokeh, itu baru kita bicara soal vokal. Vokal length itu kalau vokalnya panjang, makanya dulu fotografer model itu suka pakai lensa minimal 85 mili minimal. Paling bagus untuk model itu 105 mili. Lebih bagus lagi kita pakai yang panjang 200 mili. Bahkan saya kadang-kadang iseng, saya pakai motret model, saya pakai lensa Mirror 500 mili atau bahkan 1000 mili. Jadi panjang banget supaya apa? Bokeh banget. Kemudian diafragma ini kita atur sebesar mungkin, ya 4 atau 5,6 kalau lensanya panjang. Jaraknya sedikit. Jadi itu benar-benar bisa bokeh. Itu loh ya. Jadi nggak ada hubungannya soal focal length itu dengan hasil gambar yang kemudian nampak emboss, kemudian nampak watermark gitu ya. Jadi oke lah, nggak usah nyebrang cuma ke fotografi lah ya. Gitu. Fotografi itu makanan saya semenjak SMP itu. Gitu Mas, gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi tidak mengubah saya gitu. Tetap membaca komentar-komentar dalam bahasa Inggris. Susah bahasa Inggris. Ya, what? Macam-macam nih kan. It's me. It's me.